Halo Sobat Wibu, kembali lagi bersama Sensei Story. Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judul A Silent Voice. Film ini dirilis pada tahun 2016 dengan bergenre drama romance. A Silent Voice yang berdurasi 2 jam 11 menit ini menceritakan kisah tentang seorang remaja laki-laki bernama Ishida Souya yang sering membuli murid pindahan yang tunarungu bernama Shoko Nishimaya. Sebelum kita masuk ke isi ceritanya, jangan lupa ini adalah konten full spoiler. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Souya Ishida bertindak sesuai kemauannya dan berjalan ke tepi jembatan berniat untuk bunuh diri. Pada menit-menit terakhir, akal sehatnya muncul kembali. Ia kemudian mendengar suara kembang api dan mengingat kembali hari-harinya di sekolah dasar dan peristiwa yang telah membawanya ke titik ini dalam hidupnya. Pada masa itu, Souya adalah seorang anak yang acuh tak acuh, memandang teman-temannya sebagai cara untuk menghilangkan kebosanannya. Masuknya seorang siswa baru bernama Shoko Nishimaya ke dalam kelasnya menarik minatnya. Ketika Shoko memberitahu kepada teman sekelasnya bahwa ia tuli, terlepas dari kecacatannya, ia mencoba yang terbaik untuk hidup normal dan menjalin hubungan dengan teman sekelasnya. Namun, murid-murid lain dan guru percaya bahwa kehadirannya mengganggu keseimbangan sosial dan Souya mulai menjahilinya. Ketika isu penindasan mencapai telinga kepala sekolah, Souya ditunjuk sebagai pelakunya. Ia menyatakan bahwa beberapa temannya juga ikut mengganggu Shoko, tetapi mereka hanya diam dan berpaling darinya, menolak fakta bahwa mereka ikut terlibat. Dengan segera, teman-teman sekelasnya mulai menindasnya, mirip dengan perlakuan yang ia berikan kepada Shoko. Souya menyalahkan Shoko dan mereka berdua bertengkar setelah ia melihat Shoko melakukan sesuatu ke mejanya. Shoko kemudian dipindahkan ke sekolah lain dan ia akhirnya tahu bahwa Shoko menghapus pesan-pesan kebencian yang ditinggalkan teman-teman sekelasnya di atas mejanya. Souya melihat dirinya sendiri, menyadari status barunya sebagai orang buangan yang tersiksa. Setelah dilempar ke kolam oleh teman-teman sekelasnya, ia menemukan buku catatan Shoko. Sekarang telah duduk di bangku sekolah menengah, Souya tetap menjadi orang yang menolak interaksi sosial dan mulai tumbuh untuk menerima masa lalunya sebagai hukuman. Dengan penuh rasa bersalah dan kecemasan, ia menandai wajah orang-orang di sekitarnya dengan tanda X, tidak bisa menatap mata mereka. Meski demikian, Tomohiro Nagatsuka, seorang siswa penyendiri lainnya, berteman dengannya hingga mencapai titik saat Tomohiro menganggapnya sebagai teman terbaiknya. Souya mengunjungi pusat bahasa isyarat untuk mengembalikan buku catatan Shoko yang sudah terendam air dengan harapan agar ia bisa menebus kesalahannya. Keduanya mulai sering bertemu di sebuah jembatan dan menggunakan roti untuk memberi makan ikan koi. Yuzuru, adik Shoko, sangat meragukan niat Souya. Suatu hari, Souya melompat ke sungai setelah Shoko melakukan hal yang sama untuk mengambil buku catatannya yang jatuh. Tindakan ini dilarang dan Yuzuru mengunggah foto Souya secara daring. Souya diskors atas tindakannya dan Yuzuru mengakui bahwa dialah yang mengunggah foto tersebut. Ketika ia pingsan, Souya membawanya untuk menginap di rumahnya. Saat Yuzuru pergi di tengah malam yang berhujan, Souya mengikutinya dan mengatakan kepadanya bahwa ia benar-benar menyesal atas perlakuannya terhadap Shoko. Shoko memberi hadiah untuk Souya dan mengakui perasaan kepadanya. Tetapi karena ia mencoba untuk berbicara dan bukannya menggunakan isyarat tangan, Souya tidak memahaminya. Khawatir bahwa kesalahpahaman ini membuat Shoko kesal, Souya mengajaknya untuk pergi ke taman bermain bersamanya dan sekelompok teman sekelasnya. Di sana, Naoka Ueno akhirnya menyuarakan ketidaksukaannya pada Shoko. Di kelas, merasa putus asa untuk tetap tidak bersalah atas penindasan Shoko, Miki Kawai mengekspos masa lalu Souya kepada para siswa yang masih belum mengetahui peristiwa itu, dan di sisi lain berusaha lepas tangan atas keterlibatannya sendiri. Sekelompok sahabat ini mengalami konfrontasi memanas tentang tingkat tanggung jawab masing-masing dan diakhiri dengan kata-kata Souya yang tanpa perasaan menyebut peran mereka saat menindas Shoko. Untuk menyemangati Shoko setelah kematian neneknya, Souya membawanya ke wilayah pedesaan
di mana ia mulai memahami betapa Soko menyalahkan dirinya sendiri atas semua yang telah terjadi kepadanya. Putus asa untuk meyakinkan dan mengubah pola pikirnya, Soya berusaha untuk bertemu dengan Yuzuru dan Soko secara teratur. Saat festival kembang api, Soko pulang ke rumah dengan alasan untuk menyelesaikan beberapa tugas sekolah. Soya mengakui ketika Yuzuru memintanya untuk mengambil kamera yang tertinggal. Ketika ia tiba, ia menemukan Soko telah berdiri di balkon, di ambang usahanya menjatuhkan diri menuju kematiannya. Soya berhasil meraihnya dan menarik kembali, tetapi ia sendiri justru tergelincir dan jatuh tepat di sungai membuatnya koma. Pada suatu malam, Soko bermimpi menerima kunjungan perpisahan dari Soya. Merasa takut, ia berlari ke jembatan di mana mereka biasanya memberi makan koi dan ambruk dalam tangisan. Soya terbangun dari komanya dalam keadaan panik, berlari pincang ke jembatan itu dan menemukan Soko di sana, meringkuk dan keputusasaan. Ia secara formal meminta maaf kepadanya atas perlakuannya dahulu dan untuk sedemikian banyak hal yang ia lakukan yang mungkin telah menyebabkan Soko membenci dirinya sendiri. Soya meminta Soko untuk berhenti menyalahkan dirinya sendiri dan juga mengakui bahwa di saat dirinya sendiri pernah mempertimbangkan untuk menyerah dan mengakhiri hidupnya sendiri, ia memutuskan untuk tidak melakukannya. Soya kemudian meminta kepada Soko untuk membantunya terus hidup. Kimi ni ikiru no o tetsudatte hoshii. Dan mereka semua berdamai. Setelah itu, Soya meminta teman-temannya untuk pergi ke festival sekolah bersama-sama. Selama festival, Soya akhirnya mengatasi kesalahan masa lalunya dan akhirnya bisa melihat wajah orang lain saat ia menangis dan menyadari bahwa ia setidaknya telah menemukan penebusan dan pengampunan atas masa lalunya.